Shalom, Ibu Bapak saudara terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur, bersukacita dapat beribadah pada hari istimewa ini, yaitu kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Puji syukur kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri, kita mau memulai ibadah ini. Kita nyanyikan pujian Dia Peliharaku, Dia Peliharaku. Bersukacita di hadapan hadirat-Mu Bapa, sebab telah terbukti rahmat kasih setia Tuhan di dalam memelihara dan menyertai kami sungguh nyata. Jika kembali kami ada sebagaimana kami ada, dengan segenap anugerah dan kekuatan Tuhan, walaupun kami tidak dalam bentuk ibadah bersama, tetapi bentuk ibadah di rumah masing-masing, itu semua bukti kasih setia dan penyertaan Tuhan. Dari sebab itu, kami mengucap syukur atas segala kasih dan rahmat Tuhan. Dan sebentar, kami akan bersekutu di hadapan hadirat Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami. Terimalah pujian penyembahan kami sebagai ungkapan syukur terima kasih kami atas segala kesempurnaan kebaikan Tuhan. Kami hendak memuji, mengucap syukur atas segala perkara yang sudah Tuhan nyatakan dan limpahkan dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga kami, walaupun di tempat yang berbeda, kami dapat memuji menyembah Allah yang sama. Sebab Allah yang kami puji-puja semua adalah Allah yang hidup, roh adanya. Engkau Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh sebab itu, biarlah kami yang ada di tempat ini bersama dan seluruh umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing dapat senantiasa memuji meninggikan nama Tuhan sebagai ungkapan syukur terima kasih atas kebaikan Tuhan. Terimalah pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba buka ibadah dan persekutuan melalui pujian dan penyembahan ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Saudara Yusak yang akan memimpin kita. Puji Tuhan, sebagai dikasih Tuhan, pagi hari ini kita bersama-sama beribadah, berbakti melalui tayangan ini. Biar dimanapun kita berada, kita persiapkan hati kita untuk kita lebih lagi mendekat kepada Tuhan. Di hari yang istimewa ini, hari pencurahan Roh Kudus, biar kita merindukan Roh Kudus lebih lagi menguasai kehidupan kita, sehingga hidup kita menjadi tawanan roh dan hidup menyenangkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kita mau katakan Roh Kudus kau hadir di sini. Roh
percaya bahwa Tuhan hadir dimanapun kita berada. Di rumah kita, dimanapun kita berada saat ini, Tuhan hadir. Bahkan Dia hadir di dalam kehidupan setiap kita. Puji Tuhan. Kita menaikkan pujian kembali. Kita mengatakan, hatiku percaya Roh Kudus yang ada di dalam kita itu adalah Tuhan dan Allah sendiri. Biar Dia menjadi kota benteng kita yang membuat kita senantiasa teguh berharap kepadanya. Amin. Tuhanlah kekuatan dan makmurku, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita mengembalikan kata Tuhan kekuatan dan makmurku. Tuhanlah kekuatan dan makmurku, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Dia adalah Tuhan yang ada di dalam kita. Roh yang dicurahkan oleh Bapa, Roh Kudus, Dia adalah Roh yang diam di dalam setiap kita. Untuk itu mari kita terus bersukacita dalam menjalani setiap hari-hari kita. Apapun kondisi yang kita alami, biarlah Roh Kudus terus membuat kita semakin bersuka karena Dia ada di dalam kita. Kita siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Kita menaikkan pujian, peganglah tanganku Roh Kudus. Biar setiap kita nyanyikan pujian ini dengan kerinduan kita, supaya Roh Kudus memegang tangan kita, memegang setiap langkah kehidupan kita, sampai pada akhirnya kita tetap berada di dalam kebenaran. Haleluya. Ini yang menjadi kerinduan kami, Tuhan. Peganglah tangan kami ya Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari.
di sisa akhir kehidupan kami, waktu-waktu ini Tuhan, kami mau gunakan untuk menghidupi firman-Mu. Dan kami perlu kekuatan dari Roh Kudus. Kami perlu tuntunan dari Roh Kudus yang memampukan kami berjalan dalam kebenaran-Mu dan kami tidak tersesat mengikuti peneladan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu, biar urapan Tuhan bekerja melalui mulut lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman, biar Roh Kudus boleh terimpartasi, boleh bergerak lebih lagi di dalam kehidupan setiap kami yang mendengar firman-Mu pada siang hari ini. Firman-Mu berkuasa, firman-Mu menegur, mengubahkan kehidupan setiap kami. Roh Kudus tuntun kami melalui kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Shalom, Ibu Bapak Saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kita sudah bersekutu dalam hadirat Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Sekarang tiba saatnya kita akan bersekutu di dalam hadirat Tuhan melalui persekutuan dengan firman-Nya. Terkait dengan memperingati hari Pentakosta, memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Memang ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan berjanji kepada murid-muridnya. Katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, didahului dengan satu janji kepada murid-murid. Dan peristiwa itu, janji itu sudah digenapi, yaitu pada hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, murid-murid diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus sehingga mereka menjalankan tugas panggilannya menjadi saksi-saksi Kristus, sehingga Injil dapat kita dengar, dapat kita renungkan bersama hingga saat detik ini. Itu karena penggenapan janji Tuhan melalui pencurahan Roh Kudus memperlengkapi murid-murid dan para rasulnya untuk menjadi pemberita Injil. Ya, kita bersyukur jika kita berada pada pagi hari ini di tempat ini dan kita bisa bersekutu dengan Injil, firman Kristus. Ini menjadi satu bukti bahwa memang pencurahan Roh Kudus sudah dilakukan. Maka kita memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Nah, pada kesempatan ini kita mau merenungkan bersama peran apa Roh Kudus bagi kehidupan kita orang percaya di saat sekarang ini. Perannya apa daripada Roh Kudus itu? Ini penting sekali. Jadi kita tidak hanya sekedar memperingati pencurahan Roh Kudus, tetapi kita bisa memahami, mengerti peran dari Roh itu sendiri. Ya, kita akan lihat sebagai pembuka di dalam Roma 8 ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-2. Roma 8 ayat 1 dan ayat yang ke-2. Bisa tolong dibacakan? Ya. Roma 8 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, puji Tuhan. Dari kedua ayat ini kita mengetahui demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Puji syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Roh yang memberi hidup telah memerdekakan
memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Peran Roh Kudus bagi para pengikut Kristus itu apa? Memerdekakan, membebaskan. Kristus Yesus mati di kayu salib menebus, membebaskan dari hukum dosa dan juga hukum maut. Tetapi tidak hanya dibebaskan lalu sudah, tidak berhenti sampai di situ. Karya Allah itu sempurna. Setelah kita ditebus menjadi umat milik Allah, Allah menganugerahkan kepada kita masing-masing roh yang menghidupkan. Sehingga kita yang hidup, tubuh, jiwa, dan roh. Dan roh orang percaya di dalam Yesus Kristus itu ada bersekutu dengan roh Allah. Nah, ini roh ini yang membangkitkan, menghidupkan kembali relasi kita sebagai orang percaya yang sudah dimerdekakan, berrelasi dengan Allah Sang Penebus kita. Itu peran pertama, memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Perkara dosa, tidak ada seorang pun yang bisa menyelesaikan masalah dosa dari dirinya sendiri. Manusia bisa mencipta teknologi yang demikian mengagumkan, yang demikian maju, tetapi oleh satu hal, perkara dosa, tidak ada seorang pun bisa menyelesaikan masalahnya. Dari sebab itu, jika kita sebagai orang percaya di dalam Yesus Kristus mengalami anugerah pembebasan dari hukum dosa dan hukum maut, itulah anugerah yang terbesar. Amin. Ini anugerah yang terbesar. Terlalu banyak orang itu mengikut Kristus supaya diberkati, supaya dimudahkan jalannya, usahanya, perjodohannya, rumah tangganya dimudahkan, ditolong. Tidak hanya cuma itu. Sakitnya disembuhkan, tidak hanya cuma itu. Tapi Tuhan mau memerdekakan kita dari hukum dosa, hukum maut, lalu menganugerahkan kepada kita keselamatan. Nah, ini penting Ibu Bapak Saudara terkasih. Ya, orang yang dimerdekakan dari dosa, orang yang dimerdekakan dari hukum maut, dia dibebaskan dari keterikatan. Orang yang terikat tidak bisa melakukan apapun. Tetapi orang yang merdeka, dia dapat berkarya bagi Sang Pembebas. Dia dapat mengabdi bagi Sang Penebus. Coba kita akan lihat di dalam Roma 8 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Roma 8 ayat 7 dan 8, demikian firman Tuhan. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, ya, jadi orang yang belum dimerdekakan dari hukum dosa, hukum maut, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tidak mungkin. Dalam mata Allah, diperkenan di hadapan Allah. Sehingga kita mulai memahami, sekalipun kita ini labelnya Kristen, yang artinya adalah pengikut Kristus, tapi jika kita masih terikat oleh dosa dan maut, hidup kita tidak berkenan di hadapan Allah. Sekalipun kita melayani Tuhan, sekalipun kita aktif ambil bagian dalam pelayanan, ketika kita masih ada keterikatan, dikatakan di dalam ayat yang ke-8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mereka yang hidup terikat di dalam kedagingan, hukum dosa, hukum maut, itu tidak mungkin diperkenan di hadapan Allah. Tetapi sebaliknya, orang yang sudah dimerdekakan dari hukum dosa, hukum maut, dia harus taat kepada hukum Allah. Di dalam ayat yang ke-7 saya baca, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Ya, jadi orang yang dimerdekakan dari hukum dosa,
dan hukum maut, dia harus taat kepada satu hukum. Hukum yang baru, hukum Allah. Dan Tuhan Yesus katakan, hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, yaitu kasihilah sesama manusia. Hukumnya hukum kasih, bukan hukum dosa yang menuju maut, tetapi hukum kasih. Nah, ini Ibu Bapak Saudara terkasih, untuk menjalani kita tetap taat kepada hukum Allah, itu diperlukan peran Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus itu sangat penting. Ya, Roh Kudus itu bukan hanya sebagai satu identitas yang bisa didemonstrasikan. Oh, kalau bisa berbahasa roh, artinya penuh Roh Kudus. Tidak. Roh Kudus itu walaupun kita mungkin tidak bisa berbahasa roh, tapi kita bisa percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Itu adalah bagian peran Roh Kudus. Amin. Itu sudah ada karya Roh Kudus di dalam kita. Puji syukur kepada Tuhan. Nah, kita akan merenungkan beberapa hal penting peran Roh Kudus bagi kita. Orang yang dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut, taat kepada hukum Allah, berubah dari sudut pandang pemikiran. Ayat yang kelima, Roma 8 ayat yang kelima. Roma 8 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, perubahan pemikiran. Jadi kalau kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus, ciri utama yang dapat kita rasakan, ya, sebagai umat tebusan Tuhan, kan kita bertanya, roh itu kan nggak kelihatan. Apa sih tandanya kita ini sudah lahir baru, dicipta di dalam Yesus Kristus? Apa sih tandanya kita sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut? Pemikiran kita, selera kita. Seperti seorang perokok, ketika dia terikat dengan kebiasaan merokok, kecanduan untuk merokok, rasanya kalau nggak merokok itu nggak bisa. Lebih baik nggak makan, tapi merokok sampai demikian. Tetapi beda dengan orang yang sudah dibebaskan dari kebiasaan merokok. Jangankan merokok, bau asap rokok saja sudah mual. Nah, itu ya. Jadi berubah. Demikian juga firman Tuhan mengajarkan Roh Kudus itu berperan mengubah sudut pandang pemikiran kita. Dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Pemikirannya hanya berorientasi kepada kedagingan, kenikmatan kedagingan, kenyamanan. Sehingga kita jangan heran, terlalu banyak orang yang begitu mementingkan diri sendiri. Mementingkan dalam kenyamanan. Betul nggak? Nggak mungkin ada orang mementingkan diri sendiri tetapi dalam penderitaan. Nggak mungkin. Orang tuh memanjakan kedagingannya sehingga orang tuh begitu mementingkan diri sendiri. Tetapi lain halnya dengan orang yang mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang rohani. Nah, ya. Jadi pemikiran kita memikirkan hal-hal yang rohani. Sebab sebetulnya yang bersifat rohani itu yang kekal. Manusia lahir ya kita ini fana, ini sementara. Tapi ada manusia batinnya yang terdiri dari jiwa dan roh, itu yang kekal. Itu hal yang kekal. Kalau manusia meninggal, berbedanya antara orang yang tidur dengan orang yang meninggal. Orang yang tidur dibangunkan sadar. Orang yang meninggal dibangunkan tidak sadar, tidak bergerak apa. Apa bedanya? Yang tidur tubuhnya istirahat, roh dan jiwanya masih ada. Tetapi orang yang meninggal tubuhnya ada, tapi roh dan jiwanya sudah tidak ada. Tubuhnya masih kubur, tapi roh dan jiwanya ini kekal. Puji syukur kepada Tuhan. Nah, jadi orang yang rohani
mulai berubah pemikirannya. Ya, karena pemikirannya berubah, keinginannya jadi berubah. Pak, tolong bacakan ayat yang ke-6. Roma 8 ayat yang ke-6. Roma 8 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, ya, di dalam ayat yang ke-6, pikirannya ke duniawi, keinginannya ke situ. Keinginan daging adalah maut. Jadi orang yang masih terikat oleh hukum dosa itu memang tujuannya akhirnya mengalami maut. Maut itu apa? Kematian kekal dalam penderitaan, atau hidup kekal dalam penderitaan. Penderitaan apa? Maut. Tetapi di dalam ayat yang ke-6, keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginannya beda. Kalau kita memikirkan perkara-perkara yang bersifat rohani, keinginan kita itu hal-hal yang hidup, hal-hal yang rohani, hal-hal yang damai sejahtera. Puji syukur kepada Tuhan. Orang yang memikirkan hal-hal yang bersifat rohani, dia akan memikirkan perkara-perkara yang kekal, perkara-perkara yang menembus batas kefanaan, yaitu perkara yang kekal. Tetapi kalau orang yang berpikir duniawi, berpikirnya ya levelnya stop, cuma sampai hidup di dunia ini saja. Cita-citanya apa? Menjadi orang kaya, menjadi orang yang berguna. Sudah jadi orang kaya, sudah jadi berguna, lalu bagaimana? Enggak tahu. Kenapa? Karena enggak pernah pikir. Makanya banyak hal yang menjadi satu ketakutan bagi orang-orang, yaitu meninggalkan dunia. Mengapa mereka takut? Karena membuktikan ketidaksiapan mereka ketika harus menghadapi kenyataan meninggalkan dunia. Walaupun mereka menyadari bahwa hidup dalam dunia ini fana, sementara, pasti orang sekali waktu harus meninggalkan dunia. Berbeda dengan orang yang berpikir sesuai dengan hukum Allah, di dalam hikmat dan tuntunan Roh Kudus, memikirkan perkara-perkara yang bersifat rohani. Nah, kita ini adalah umat milik Kristus, dimeterai menjadi milik Kristus. Kita punya pemimpin, Roh Kudus berperan menuntun kita. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-14, Pak. Tolong baca Roma 8. Roma 8 ayat 14, demikian firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, dipimpin oleh Roh Allah. Jadi Roh Allah itu bukan hanya memerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut, lalu titik, lalu stop, tidak. Tetapi selama kita masih hidup di dalam dunia yang fana ini, kita ini dipimpin, dituntun oleh Roh Allah. Kita tuh punya guide, punya pemandu di dalam hidup, di tengah dunia yang gelap, yang penuh dengan misteri. Ya, kita ini tidak tahu 5 menit akan terjadi apa dengan kita masing-masing, kita tidak ada yang tahu. Sekalipun kita punya ilmu pengetahuan luar biasa. Itulah misteri kehidupan. Manusia itu pintar, cerdas, tapi tetap terbatas. Dari sebab itu, setiap pribadi harus menyadari perlunya pemandu di dalam jalan ini. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan dari hukum dosa, hukum maut, kita harus taat kepada pimpinan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu berperan memimpin kita, menuntun kita, mengarahkan keinginan kita kepada hal-hal yang bersifat rohani. Puji syukur kepada Tuhan. Ya, di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang 4, Pak, tolong dibacakan Kolose 3 ayat 1 dan 4 sampai 4.
Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Kolose 3 atau 1? 3. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4, demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, ini nasihat daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Jadi jelas sekali Rasul Paulus konsisten di dalam pengajarannya. Jadi mereka yang sudah dibangkitkan di dalam Yesus Kristus, kepada sidang jemaat di Kolose juga diajarkan, pikirkan perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Ini kepada orang di Kolose. Tadi kita baca kepada sidang jemaat di Roma. Jadi kita melihat konsisten pengajaran daripada Rasul Paulus. Dia tidak melihat orang-orang Roma lebih maju peradabannya, lalu diajarkan untuk menyenangkan hati orang Roma, berbeda dengan mengajarkan orang-orang Kolose. Tidak sama. Dia punya satu dasar pengajaran yang begitu konsisten. Diajarkan supaya apa? Mereka yang sudah hidup dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum, memikirkan perkara-perkara yang rohani, di mana Kristus ada. Di dalam Kolose 3:4 saya bacakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita, Kristus yang adalah penebus kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, puji syukur kepada Tuhan, ibu bapak saudara terkasih, menyatakan diri dalam kemuliaan. Inilah kehidupan kekal. Ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini, kita menyatakan diri dan menikmati hidup yang mulia, hidup yang kekal. Kekal dalam kemuliaan. Puji syukur pada Tuhan. Ini hal yang penting. Sehingga dengan memahami demikian, peran Roh Kudus yang ada di dalam kita, jika peran Roh Kudus itu kita kembangkan, kita izinkan Roh Kudus bekerja memimpin hidup kita, maka keinginan kita akan tertuju kepada keinginan-keinginan perkara-perkara yang bersifat surgawi. Peran Roh Kudus kita akan lihat di dalam Roma 8. Kita kembali ke Roma 8 ayatnya ke-9. Peran Roh Kudus di dalam Roma 8 ayat ke-9. Ya. Roma 8 ayat 9, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, jadi peran roh Allah itu menjadi metode, menjadi tanda. Apakah benar kita ini milik Kristus atau bukan? Kita ini milik Kristus atau bukan? Tandanya apa? Bedanya apa? Ini menjadi banyak pertanyaan orang-orang Kristen. Walaupun dia menjadi pengikut Kristus yang sudah cukup lama, tetapi tidak jarang di dalam pemikiran mereka tuh, aku ini Kristen atau bukan ya? Aku ini ada metere Kristus, ada metere Kudus atau bukan ya? Keraguan itu timbul. Mengapa? Karena kalau dia tahu dirinya sudah ada metere Roh Kudus, kenapa aku tidak taat pada tuntunan Roh Kudus? Itu menjadi pergumulan tersendiri. Dari sebab itu di dalam rangka memperingati pencurahan Roh Kudus, kita harus mengingat ulang peran Roh Kudus yang begitu dahsyat, begitu ajaib, memberikan ciri kepada kita.
bahwa kita ini milik Kristus. Siapa yang ada, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, jika memang roh Allah diam memeterai di dalam diri. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jelas? Ya, jadi status kepemilikan kita ini, hidup kita ini milik siapa? Hidup kita ini hamba siapa? Hamba dosa atau hamba kebenaran? Itu jelas. Nah, sebab itu kita mesti taat kepada peran pimpinan daripada Roh Kudus. Sukacitanya adalah kalau kita ini adalah milik Kristus, ditandai dengan Roh Kudus. Kita langsung baca Roma 8 ayat yang ke-15. Roma 8 ayat yang ke-15. Roma 8 ayat 15, demikian firman Tuhan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, puji syukur kepada Tuhan. Bukan cuma ada tanda Roh Kudus, tetapi peran Roh Kudus itu membangun relasi intim antara manusia dengan Allah Bapa, Allah penguasa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang bertahta dalam kerajaannya yang kekal, bukan kerajaan bumi tapi kerajaan surga. Dahsyat. Raja di atas, raja yang memerintah kerajaan surga itu siapa? Itulah Bapa kita. Loh, kok bisa? Nah, itulah peran Roh Kudus yang membangun relasi kita manusia berdosa ini yang sudah dibebaskan dari hukum dosa, hukum maut, tapi taat kepada hukum Allah. Nah, kita punya status luar biasa, Ibu Bapak Saudara terkasih. Biarlah melalui perenungan ini kita betul-betul dibangkitkan kembali rasa syukur kita kepada Allah yang begitu dahsyat dan luar biasa. Anugerahnya besar. Status kita menjadi status anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Orang yang masih di bawah hukum dosa, di bawah hukum maut, diperbudak oleh roh yang mendatangkan ketakutan. Menderitanya hidup di dalam dunia ini yang dikuasai, ditekan oleh roh ketakutan, diperbudak oleh roh ketakutan, sangat menderita. Betul-betul. Tetapi orang yang dimerdekakan dari hukum dosa, hukum maut, diberi anugerah dan damai sejahtera, dia menjalani hidup dalam dunia ini penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Amin. Tidak dipengaruhi oleh kondisi, situasi, dan lingkungan. Memang kita menghadapi tekanan di dalam segala sisi. Sisi kesehatan kita sangat tertekan, takut, apalagi yang udah usianya 45 tahun ke atas, mudah sekali terpapar sakit oleh virus corona. Lalu tekanan pekerjaan yang terkait menjadi masalah ekonomi. Ini menjadi masalah yang sangat besar. Ya. Lalu ada tekanan-tekanan isu-isu yang menakutkan. Itu menjadi satu tekanan tersendiri. Coba bayangkan. Jika orang tidak memiliki roh Allah dan pribadi tersebut hidup diperbudak oleh perasaan takut, betapa amat sangat takutnya orang itu di tengah situasi demikian. Tetapi bagi kita, sekalipun tekanan itu ada, menakutkan, tetapi ada roh Allah yang memberikan kita satu jaminan kepastian. Bapakku di surga itu penguasa langit dan bumi. Kita tidak merasa, kita tidak terintimidasi oleh rasa takut. Jadi peran Roh Kudus itu
membangun relasi intim antara anak dengan Bapa. Dikatakan di sini, tapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita punya relasi yang begitu intim, begitu dekat dengan Bapa, Raja dalam kerajaan surga. Puji syukur kepada Tuhan. Lalu bagaimana tugas kita? Jika peran Roh Kudus begitu nyata, begitu kita pahami, lalu bagaimana kita menyadari ini ada Roh Kudus di dalam hidup? Anugerahnya begitu besar. Apa yang harus aku lakukan saat ini? Nah, gitu ya. Kita akan lihat di dalam ayat yang ke-16, Roma 8 ayat yang ke-16. Roma 8 ayat 16, demikian firman Tuhan. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, roh Allah itu bersaksi bersama dengan roh kita. Ini tugas. Tugasnya apa? Tugas kita sebagai anak-anak Allah harus menjadi saksi Kristus, harus menjadi saksi kerajaan surga. Sebagaimana 2000 tahun yang lalu murid-murid dan orang percaya dijanjikan, kalau kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu menjadi saksiku. Itu 2000 tahun yang lalu. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga berjanji demikian, dan setelah 10 hari Tuhan Yesus naik ke surga digenapi janjinya, pencurahan pun itu pun sudah dilakukan. Sehingga murid-murid dan para rasul menjalankan tugasnya, memberitakan Injil, menyaksikan Kristus. Sampai saat ini kita bisa merenungkan bersama-sama Injil. Ini menjadi bukti bahwa mereka setelah dipenuhi Roh Kudus mereka tetap menjalankan tugasnya. Lalu menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Kita yang sekarang sudah beroleh anugerah, apa yang harus kita saksikan? Apa yang harus kita lakukan? Yaitu Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Ini tugas kita. Ketika kita mengingat peran Roh Kudus yang tercurah 2000 tahun yang lalu, dan memang itu sudah dilakukan hingga saat detik ini, kita tetap merasakan peran itu. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah anak-anak Allah. Puji syukur kepada Tuhan. Yang upahnya bukan maut, yang upahnya adalah kemuliaan kekal. Saya bacakan ayat terakhir, Roma 8 ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Kita berhak menerima janji-janji Allah. Kalau apa? Roh Kudus berperan di dalam hidup kita, dan kita juga menjalankan tugas panggilan kita sebagai anak-anak. Nah, baru kita berhak menerima janji-janji Allah. Kita tahu ketika Allah berjanji, Dia tidak pernah lalai dengan janji. Dia pasti menggenapi janji-janjinya. Puji syukur kepada Tuhan. Biarlah Ibu Bapak Saudara terkasih, renungan singkat ini yang kita masuk di dalam memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Kita sudah merenungkan bersama peran Roh Kudus dalam hidup kita begitu luar biasa. Peran Roh Kudus dalam hidup kita begitu dahsyat. Tinggal peran kita membuka diri, merelakan jiwa kita dipimpin, dituntun oleh Roh Allah. Kita perlu ketaatan. Ketaatan kita akan hukum Allah. Ketaatannya di mana? Ketaatan di dalam jiwa. Jiwa itu ada emosi, perasaan, pikiran, kehendak. Kenapa ya? Ada orang kadang-kadang mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan,
Tapi kadang-kadang berharap kepada yang lain. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Kadang-kadang kepada Tuhan, kadang-kadang kepada ini. Siapa yang salah? Di mana letak kesalahannya kita belum tahu. Letaknya adalah di dalam jiwa kita. Jiwa kita mau kita arahkan untuk tetap berharap kepada Allah atau kepada yang lain. Sebab jiwa kita ini penuh dengan pikiran pertimbangan kita. Mendengar berita ini, waduh tertarik lalu. Ya, kita mau melanggar hukum Allah itu di mana letaknya? Di dalam jiwa. Kita mau taat atau mau melanggar, itu jiwa kita. Puji syukur pada Tuhan. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan mau mentaklukkan jiwa kita sepenuhnya di dalam pimpinan Roh Kudus, agar pikiran, perasaan, kehendak kita dalam damai sejahtera. Keinginan-keinginan kita dituntun oleh Roh Kudus akan perkara keinginan-keinginan yang bersifat rohani. Kalau kita mengingini keinginan yang bersifat rohani, kita mampu memperkatakan saksi, menjadi saksi Kristus, menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah anak-anak. Puji syukur kepada Tuhan. Nanti dari panjangkan, mari kita masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur kepada Bapa, di mana kami dapat sama-sama menikmati persekutuan dengan firman. Hamba-Mu berhenti bicara, tetapi Roh Kudus akan terus berbicara, memberikan pemahaman, pengertian, pengajaran bagi setiap pribadi kami masing-masing. Sebab Roh Allah memang bertahta berdaulat di dalam kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk persekutuan bersama melalui firman. Hamba juga berdoa Tuhan untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, baik tinggal di rumah masing-masing, mereka semua dalam lindungan Tuhan, dalam kasih sayang Tuhan, dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Mungkin mereka semua ada yang menghadapi pergumulan karena masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah pergaulan, dan juga masalah pelayanan. Ke dalam tangan-Mu ya Bapak, hamba mau serahkan setiap pribadi jemaat GBT Bukit Moria ini ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Sebab Tuhan yang bertanggung jawab memelihara kehidupan mereka yang sudah Engkau tebus dengan korban Kristus Yesus. Jadilah kehendak Tuhan atas setiap pribadi umat tebusan Tuhan jemaat GBT Bukit Moria, agar kami semua dapat menikmati berbagai kebaikan-kebaikan dari Tuhan dan senantiasa hidup memuliakan nama Tuhan, sebab status kami sebagai anak-anak Allah. Dari tempat ini kami juga terus bersatu berdoa khususnya untuk Ibu Caika yang masih terbaring di rumah sakit dalam proses pemulihan. Kami percaya pertolongan dari Tuhan akan terus dicurahkan guna proses pemulihan. Jadilah kehendak Tuhan atas pergumulan kesehatan daripada Ibu Caika ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Tolong bangsa kami yang dalam kesulitan yang besar. Kami tidak tahu harus berbicara seperti apa, berdoa seperti apa, tetapi kami mau serahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan atas bangsa Indonesia, bangsa yang sangat kami kasih dan Tuhan juga mengasihi. Selamatkan bangsa kami, lepaskan bangsa kami dari segala pergumulan dan berbagai macam tantangan kesulitan yang begitu jelimet. Kami percaya Tuhan akan bekerja memberikan damai sejahtera dan keselamatan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari Ibu Bapak Saudara terkasih, kita sama-sama bangkit berdiri, kita tadakan. Kita menerima berkat daripada Allah. Ibu Bapak dan saudara-saudara terkasih, terima segala berkat daripada Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, yang penguasa atas segala alam semesta, sebab Dia pencipta dan penentu segala sesuatu. Terimalah cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus
Dialah yang sudah mati tersalib, menebus dosa-dosamu, memerdekakan engkau dari hukum dosa dan hukum maut, serta memperdamaikan engkau dengan kasih Allah Bapa di surga. Sebab itu, hiduplah dalam persekutuan Roh Kudus yang akan senantiasa menuntun, memimpin, mengurapi, memberkati, menjaga, melindungi ibu bapak saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Sebab itu terimalah dan bawalah pulang segala berkat, rahmat, kasih karunia dari Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peraraskan segala puji. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan pujian kita sebagai ungkapan syukur, terima kasih. Bersyukur dapat menjalankan ibadah bersama sekalipun di tempat yang berbeda. Salam saya mendoakan ibu bapak saudara sekalian supaya semua dalam lindungan dan berkat kasih karunia Allah Bapa. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.